Shalom, perkenalkan nama saya Riang Flora Guasa, NIM 08022428 Prodipak. Di sini saya akan mengulas kembali materi yang saya terima dari Ibu Erlina Warowu, Magister Teologi di dalam mata kuliah Teologi Perjanjian Baru 1. Di dalam Teologi Perjanjian Baru 1 ini saya mempelajari 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu introduksi Teologi Perjanjian Baru, dan yang kedua yaitu Injil Sinoptik, dan yang ketiga yaitu Teologi Injil Matius. Kita kembali ke bagian yang pertama yaitu introduksi Teologi Perjanjian Baru. Introduksi Teologi Perjanjian Baru artinya pengantar atau pendahuluan untuk mempelajari Teologi Perjanjian Baru. Kata teologi berasal dari 2 kata dalam bahasa Yunani, yaitu theos dan logos. Theos artinya Allah dan logos artinya firman kata perkataan. Jadi dapat disimpulkan bahwa teologi artinya ilmu mempelajari mengenai Allah. Teologi ini adalah diajarkan oleh Allah, mengajarkan tentang Allah, dan memimpin kepada Allah. Dalam berteologi, Allah adalah sumber dan pokok serta tujuan teologi. Teologi Perjanjian Baru artinya ilmu teologi yang alkitabiah dan bersifat deskriptif atau menggambarkan yang memuat 27 kitab dalam Perjanjian Baru. Fungsi dari Teologi Perjanjian Baru. Fungsi dari Teologi Perjanjian Baru ini adalah sebuah proses dan usaha untuk mengenal Dia atau Kristus dan pelayanannya serta pekerjaannya sehingga taat kepadanya. Adapun 2 pokok dalam mempelajari Teologi Perjanjian Baru ini, yaitu yang pertama yaitu memahami bahwa Allah menginformasikan tentang dirinya dan nasib daripada manusia, dan yang kedua yaitu Allah memperlihatkan dirinya dan mempernasib daripada manusia. Adapun hubungan Teologi Perjanjian Lama dan Teologi Perjanjian Baru. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah bagian dari Alkitab Kristen yang saling berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan. Perjanjian Lama merupakan bagian pertama, sedangkan Perjanjian Baru merupakan bagian yang kedua. Hubungannya yaitu yang pertama saling pandang memandang, dan yang kedua yaitu sama-sama mengandung pewahyuan dari Allah dan putranya, dan yang ketiga itu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sama-sama berotoritas. Metodologi Teologi Perjanjian Baru. Di dalam metodologi Teologi Perjanjian Baru ini ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam perkembangan suatu metodologi. Yang pertama yaitu pewahyuan adalah progresif atau maju yang berkulminasi dalam wahyu yang berkaitan dengan Kristus, dan yang kedua yaitu penekanan dari Perjanjian Baru puncak kepercayaan, kematian dan kebangkitan Kristus serta pengharapan akan kedatangannya yang kedua kali. Dan yang ketiga yaitu Teologi Perjanjian Baru harus mengakui bahwa pengajaran Yesus dan pengajaran dari penulis Perjanjian Baru lainnya tidak kontradiksi.
melainkan merupakan satu kesatuan dan harmonis. Sekarang kita kembali ke bagian yang kedua, yaitu Injil Sinoptik. Injil Sinoptik. Injil Sinoptik berasal dari bahasa Yunani yaitu shin, artinya bersama, optanomai atau optik, artinya melihat. Jadi Injil Sinoptik artinya melihat dari sudut pandang yang sama. Ada beberapa susunan kitab Injil Sinoptik. Susunan kitab Injil Sinoptik dimulai dari Injil Matius sebagai Injil yang pertama yang dialamatkan kepada orang Yahudi. Kedua, Injil Markus yang dialamatkan kepada orang percampuran Yahudi Romawi atau Samaria. Dan yang ketiga yaitu Injil Lukas dialamatkan kepada orang Yunani. Adapun problem sinoptik atau masalah sinoptik. Dalam masalah Injil Sinoptik ini ada beberapa teori, yaitu yang pertama, teori tradisi lisan. Teori tradisi lisan, kitab Matius dan Markus ditulis secara lisan, menyatakan bahwa fakta-fakta mengenai Yesus dan disusun, kemudian dihafalkan dan akhirnya disampaikan secara lisan. Dan yang kedua yaitu teori saling bergantung. Teori saling bergantung, para penulis saling memiliki ketergantungan, keuntungan dari penulis pertama sampai ke seterusnya, dan beberapa teori yang lainnya. Di dalam Injil Sinoptik ini tetapi ada satu pertanyaan yang menyatakan jika ketiga Injil memiliki banyak persamaan, mengapa tidak dijadikan satu saja? Nah, karena setiap kitab Injil memiliki penekanan khusus, yaitu menekankan cerita seperti kelahiran Yesus, baptisan, transfigurasi, percakapan Yesus di bukit. Adapun perbedaan Injil Sinoptik dengan Injil Yohanes. Injil Sinoptik terdapat banyak perumpamaan yang berupa pengajaran, mujizat, dan lain-lain, sementara Injil Yohanes tidak ada pengajaran-pengajaran berupa perumpamaan dan lebih banyak mencatat percakapan-percakapan Yesus daripada kejadian-kejadian. Injil Yohanes menggunakan kata-kata sebagai simbol untuk menyatakan siapa Yesus. Perbedaan geografis. Yang pertama, Yohanes lebih melaporkan keberadaannya di Yudea, dan yang kedua itu Yohanes lebih menekankan pelayanan secara khusus kepada kaum atau agama. Perbedaan strukturnya, Yohanes lebih mencatat 7 mujizat, dengan teman-teman Injil disusun secara teratur. Sekarang kita ke bagian yang ketiga, yaitu teologi Injil Matius. Teologi Injil Matius. Teologi Injil Matius. Injil Matius ditulis oleh Matius sendiri, disebut sebagai orang Lewi, mantan dari pemungut cukai. Tema dari Injil Matius ini yaitu Yesus adalah Raja Mesianis.
Matius memperkenalkan Yesus sebagai pengharapan Israel yang telah dinubuatkan dalam perjanjian lama yang diurapi. Kata kunci dari Injil Matius ini yaitu kerajaan. Waktu penulisannya itu tahun 60-an sebelum Masehi. Ditulis setelah penulisan Injil Markus. Alamat dari kitab Injil Matius ini ditulis untuk orang percaya Yahudi. Latar belakang dari Injil Matius ini yaitu Injil ini ditulis oleh Matius, salah seorang dari murid Yesus yang menunjukkan kabar baik yang diberikan Yesus didasarkan pada hukum dan ajaran. Matius juga mewujudkan bahwa sejumlah besar perbuatan dan perkataan Yesus telah dinubuatkan, dan Yesus membawa harapan baru bahwa segala bangsa akan mengambil bagian dalam keselamatan Israel. Adapun muatan teologis, yang pertama Allah itu hidup. Allah itu hidup berarti Allah itu aktif berkarya. Allah yang hidup adalah Allah yang mengakhiri sejak kehidupan manusia. Kedua, Allah bekerja menurut rencana. Dan yang ketiga, Allah sebagai Bapa. Allah sebagai Bapa, kita diajarkan sebagaimana setiap kali Yesus berdoa, ia memanggil Allah dan Bapa. Kecuali satu kali ketika ia menanggung doa segenap untuk manusia di atas kayu salib, ia berseru dalam doa, "Ya Allahku." Yang keempat yaitu Allah Maha Adil. Allah Maha Adil dan Allah adalah Hakim yang agung. Kedua yaitu Kristologi. Kristologi artinya berbicara tentang Kristus. Yang pertama, ajaran Yesus Kristus dalam Injil Matius. Dalam Injil Matius terdapat banyak sekali ajaran Tuhan Yesus yang pada umumnya bisa dibagi menjadi 5 bagian besar. Yang pertama, khotbah di bukit, ajaran mengenai etika Kristen. Yang kedua itu pengutusan ke-12 murid. Yang ketiga itu perumpamaan tentang kerajaan Allah. Dan yang keempat itu kehidupan komunitas Kristen. Dan yang kelima itu kedatangan Kristus yang kedua kali. Kedua yaitu person Yesus Kristus atau pribadi Yesus Kristus. Yang pertama Yesus sebagai Mesias, dan yang kedua itu Mesias sebagai anak Daud, dan yang ketiga itu Yesus sebagai anak manusia. Yesus sebagai anak Allah, dan yang terakhir itu Yesus adalah Tuhan. Yang ketiga itu pneumatologi, artinya tentang Roh Kudus. Injil Matius menyebutkan Roh Kudus hanya 12 kali. Di antaranya 4 kali terdapat pada pasal 12, yaitu mengenai menghujat Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh yang memberi hidup kepada kelahiran Yesus, anak Allah. Ketika Yesus dibaptis, ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Kita bisa lihat di dalam pasal 3 ayat 16. Dari ayat ini kita melihat adanya unsur Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Keempat yaitu eklesiologi, artinya tentang gereja. Oleh sebab itu, Injil Matius disebut sebagai ecclesiastical gospel. Yaitu eklesiologi, artinya tentang gereja.
Dari kelima kelompok ajaran Tuhan Yesus yang terdapat dalam Injil Matius, satu diantaranya ialah tentang gereja, yaitu dalam pasal 14, apalagi ditambah dengan pasal 16 ayat 16 sampai 19 dan pasal 28 ayat 19 sampai 20, maka kita mendapatkan ajaran tentang gereja yang cukup banyak dalam Injil Matius dibandingkan dengan Injil-Injil lainnya. Oleh sebab itu, Injil Matius disebut sebagai eklesion dan gospel. Jadi, teologi Injil Matius ini semua dapat disimpulkan bahwa Yesus adalah Raja Penyelamat yang dijanjikan Tuhan. Injil Matius mengajarkan tentang kerajaan Allah, silsilah Yesus, dan pencobaan Yesus. Sekian dari hasil pemaparan saya, dimulai dari bagian pertama, bagian kedua, dan bagian ketiga. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang dimengerti, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Shalom.